Hai anak-anak, jumpa lagi dengan teacher. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita pada video sebelumnya tentang penyusutan aktiva tetap. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas penyusutan aktiva tetap dengan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun, maka kali ini kita akan membahas metode jumlah angka tahun dan metode kapasitas produksi. Metode jumlah angka tahun dikenal juga dengan sum of the years method. Rumus untuk penyusutan per tahunnya adalah ATT per JAT dikali HP dikurang NR. Nah, ini yang anak-anak teacher sudah kenal, HP atau NR. HP itu harga perolehan, sedangkan NR adalah nilai residu atau nilai sisa. Nah, yang akan kita bahas adalah ATT dan JAT. Apa itu ATT? Apa itu JAT? ATT itu adalah singkatan dari angka tahun terbalik. Dia diambil dari umur ekonomis. Jika seandainya umur ekonomis sebuah aktiva itu 5 tahun, maka ATT-nya adalah dibalik UE-nya. Umur ekonomisnya kita urut 1, 2, 3, sampai 5. Maka ATT-nya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ATT untuk penyusutan tahun pertama adalah 5. ATT untuk penyusutan tahun kedua adalah 4. Begitu seterusnya. Berikutnya adalah JAT. JAT itu artinya jumlah angka tahun. Basic perhitungannya masih dari UE. Artinya adalah umur ekonomisnya kita jumlahkan. Seandainya umur ekonomisnya 5 tahun, maka dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jika umurnya pendek, itu gampang sekali menjumlahkannya. Tapi masalahnya bagaimana jika aktiva tersebut umurnya panjang, misalnya 10 tahun atau 20 tahun. Maka kita bisa gunakan rumus untuk mencari JAT-nya adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. Setelah kita ketahui ATT dan JAT-nya, maka soal untuk penyusutan aktiva tetap sudah bisa kita hitung atau kita selesaikan. Kita lihat pada contoh soal pertama. Harga perolehan sebuah mesin adalah 10 juta dengan nilai residu 1 juta. Umur ekonomisnya diperkirakan 5 tahun. Maka penyusutan dengan metode JAT atau jumlah angka tahun adalah penyusutan tahun pertama 5 per 15 dikali HP dikurang NR. Harga perolehannya tadi 10 juta, NR-nya 1 juta. Maka 5 per 15 dikali 10 juta dikurang 1 juta, diperoleh hasil 3 juta. Dan perhitungan yang sama berlaku untuk tahun kedua, ketiga, sampai umur ekonomisnya habis. Setelah kita hitung penyusutan per tahun berdasarkan JAT, maka hasil perhitungan tadi bisa kita masukkan ke dalam tabel penyusutan. Bagaimana bentuk tabelnya? Sebagai berikut. Next, kita masuk kepada metode yang terakhir, yaitu metode kapasitas produksi. Kalau metode kapasitas produksi dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan jumlah produksinya, yang kedua berdasarkan jumlah jam kerjanya. Rumus yang digunakan untuk kedua bagian tadi sama, yaitu penyusutan per tahunnya adalah produksi aktual dibagi kapasitas produksi dikali HP dikurang NR. Berikut kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah mesin dengan harga perolehan 5 juta, taksiran nilai sisa 500.000 dengan kapasitas total unit produksinya 9.000 unit. Tahun pertama produksi mesin adalah 450. Tahun kedua 500 unit dan tahun ketiga 800 unit.
Maka penyelesaian penyusutan per tahunnya adalah penyusutan tahun pertama, produksi aktual 450 dibagi dengan kapasitas produksi 9.000 unit dikali HP dikurang NR, maka diperoleh hasil Rp225.000. Perhitungan yang sama berlaku untuk penyusutan tahun kedua dan penyusutan tahun ketiga. Untuk contoh soal kedua, berdasarkan jumlah jam kerja mesin. Diketahui sebuah mesin dengan harga perolehan 5 juta, taksiran nilai sisanya 500.000, dengan kapasitas total jam kerja mesin adalah 4.500 jam. Tahun pertama, jam kerja mesin adalah 250 jam. Tahun kedua, 300 jam. Tahun ketiga, 600 jam. Penyelesaian untuk soal kedua sama dengan soal sebelumnya. Penyusutan tahun pertama, jam kerja aktual 250 dibagi kapasitas jam kerja dikali HP kurang NR, maka diperoleh hasil 250.000. Cara yang sama berlaku untuk penyusutan tahun kedua dan penyusutan tahun ketiga. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Semoga anak-anak teacher bisa memahaminya dengan baik. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye-bye.